hari yang indah, matahari bersinar, burung berkicau, es krim yang enak. Apalagi ya yang bisa membuat hari ini jadi lebih baik? Yeah, ini dia. Wacha! Buat aku, gak ada yang lebih seru daripada pertarungan monster raksasa. Makanya dari kecil aku lumayan suka nonton serial yang begituan. Seperti Ultraman, Power Rangers, Pacific Rim. Ada monster raksasa mengamuk di kota. Waktunya berubah jadi raksasa dan menambah kehancuran di kota. Bukan, maksudnya memusnahkan monsternya ya. Sekalian menambah kerusakan. Ya, maksudnya kan sebenarnya baik. Tapi kalau jadi raksasa di tengah kota besar, mau gimana lagi? Waktu aku kecil, Ultraman dan Power Rangers itu populer banget. Di antara keduanya, aku lebih condong ke Ultraman. Ultraman pertama yang aku tonton adalah Ultraman Cosmos. Dan itu adalah ultra favoritku sampai hari ini. Tapi aku gak terlalu menonton Ultraman lainnya karena aku ini lebih ke arah manga dan anime fan daripada tokusatsu. Dan iya, aku ngucapinnya Ultraman. Aku tahu mungkin kalau di bahasa Inggris ini mestinya Ultraman ya. Tapi aku udah kecantol sama bahasa Jepang. Jadi aku akan tetap ngomongnya Ultraman. Belakangan ini aku tiba-tiba merasa nostalgia dengan Ultraman Cosmos. Jadi aku nonton lagi serialnya online dan mengeksplorasi Ultra series lainnya dari era klasik. Seperti Ultraman yang original, Ultra Seven, Ultraman Ace, Ultraman Taro, Ultraman Gaia, dan Ultraman Mebius. Aku masih suka meskipun aku nonton di usia dewasa. Ultraman Mebius, Ultraman Hikari, dan Ultraman Reboot jadi tambahan di daftar ultra favoritku. Ultraman, kenapa kamu masih suka sama film anak-anak gitu? Ceritanya kan hanya kayak ada monster muncul, kemudian si pahlawan muncul dan membunuh monsternya. Begitu aja diulang-ulang. Ya, memang format ceritanya selalu sama. Tapi serial yang kayak begitu juga punya daya tariknya sendiri loh. Dan hanya karena aku udah dewasa, gak berarti aku gak bisa menikmati serial untuk anak-anak. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir, anak yang suka menonton serial begituan, biasanya itu tukang menghayal, yang masih menganggap bahwa dunia fantasi itu nyata. Aku bilang, gak bener, dan aku juga bukan anak yang begitu. Ada anak-anak yang sudah tahu kalau monster, Ultraman, atau Santa Claus itu gak nyata, tapi mereka tetap menikmati kisah-kisah seperti itu karena mereka suka, gak ada alasan lain. Makanya aku gak pernah paham orang-orang yang berpikir kalau udah lepas dari masa anak-anak, itu artinya waktunya melepaskan fantasi-fantasi masa kecil karena orang dewasa itu gak boleh berimajinasi dan hidup di dunia nyata. Orang dewasa juga tetap bisa menikmati karya fiksi, gak peduli itu Marvel, DC, Ultraman, Mickey Mouse, Tweety, atau Barbie. Aku lebih suka Ultraman daripada Power Rangers karena beberapa alasan. Dimulai dari segi teknik perfilman. Karena ini serial yang dibuat di tahun 1960 sebelum zaman videografis dan animasi 3D, jadi semua settingnya itu handmade. Monster dan Ultramannya pakai kostum, backgroundnya pakai diorama dan miniatur, pesawatnya pakai mainan, efek ledakan pakai kembang api. Semuanya itu sangat terbatas kalau mau dibandingkan dengan teknologi zaman sekarang. Keterbatasan teknologi itu mendorong pembuat film untuk lebih kreatif untuk membuat film yang mereka inginkan. Percaya atau enggak, manusia itu lebih bisa fleksibel dan dapat banyak ide kreatif kalau mereka nggak punya banyak sumber daya loh. Buat aku sih, film zaman dulu itu malah lebih kreatif dari zaman sekarang karena keterbatasan teknologi tersebut. Diorama dan miniatur settingnya itu juga punya daya tarik tersendiri. Aku ingat lebih terpesona dengan miniatur gedung-gedung, rumah, mobil, dan sebagainya. Gak tahu kenapa ya, barang-barang miniatur atau diorama itu indah banget dipandang mata. Lebih asik lagi waktu miniatur gedung-gedung itu dihancurkan total. Kemudian, kameranya stabil di setiap adegan action. Bagi yang familiar dengan film-film action, pasti sering lihat adegan-adegan pertarungan yang kameranya itu bergonjang-ganjing, langit ketar-ketir, laut bergejolak gak jelas.
Mungkin maksudnya supaya adegannya itu lebih seru dan intens, dan juga untuk nyembunyiin pemeran penggantinya ya. Tapi buat aku, terlalu banyak digoyang-goyang itu membuat adegannya itu susah diikuti. Dan kadang-kadang itu membuat aku pusing. Aku lebih suka adegan action yang kameranya stabil dan Ultraman memenuhi syarat. Oke, sekarang kita bicara soal konsep ceritanya. Target audiens untuk Ultraman itu anak-anak. Makanya konsep ceritanya dipertahankan sesimpel mungkin. Mungkin gak terlalu cocok untuk orang dewasa yang lebih suka konsep cerita yang kompleks. Tapi buat aku sih, sesuatu yang sederhana itu juga menarik. Karena aku terlalu sering mengikuti jalan cerita manga shonen, cerita yang simple kayak Ultraman itu lumayan refreshing buat aku. Cerita yang simple itu bukan berarti ngebosenin dan klise. Satu hal yang aku kagum sama media Jepang, mereka gak takut memasukkan hal-hal dewasa di dalam cerita untuk anak-anak. Bukan hal-hal yang gak pantas loh ya. Maksudnya pelajaran tentang hidup yang penting diajarin untuk anak-anak. Dan sebagian besar episodenya itu ceritanya bisa dibilang lumayan berat. Sebagai contoh, di Ultraman Cosmos episode 12, ada monster yang datang dari luar angkasa ke bumi. Monster ini gak membuat terlalu banyak kerusakan, kecuali menghancurkan satu gedung dan duduk di atasnya. Usut punya usut, ternyata monster ini umurnya hanya 24 jam saja. Karena kasihan, mereka memutuskan untuk membiarkan monster ini. Tapi pemerintah dan militer negara tidak setuju dan mereka mau monster ini dibunuh secepatnya. Kurang lebih begitulah sinopsisnya. Kalau aku ceritakan episodenya secara detail, itu bakalan panjang dan aku gak mau kasih spoiler bagi yang gak tahu cerita ini. Itu adalah episode yang aku ingat banget detailnya dari waktu aku kecil. Karena aku merasa kasihan banget sama monster ini yang umurnya hanya 24 jam dan dia gak melakukan apa-apa loh. Ngapain harus dibunuh secepatnya? Gak sabaran banget sih. Di serial Ultraman Gaia juga ada episode yang temanya mirip. Di episode nomor 38, ada monster yang terdeteksi sedang tidur di dalam dasar bumi. Pemerintah militer lagi-lagi mengumumkan kalau mereka akan membunuh monster ini. Gak semua orang setuju karena monster ini hanya sedang tidur dan dia sama sekali gak ngapa-ngapain. Tapi si bos Menteri Pertahanan bilang, kita gak usah menunggu sampai ada apa-apa, kita bunuh monster itu sekarang. Mereka memakai misail yang katanya bisa membunuh monster ini dalam sekejap. Surprise, surprise, monster ini gak langsung mati, tapi dia luka parah. Dan dalam durasi setengah episode itu, semua orang menonton monster ini menangis kesakitan, sekarat, berdarah, dan perlahan-lahan menderita sampai mati. Ultraman Gaia sama prajurit-prajurit yang di pesawat tempur sampai gak tega menyerang monster ini saking kasihan melihatnya. Monster ini cuma kostum, semuanya cuma kostum, tapi aku hampir nangis. Episode berikutnya malah lebih tragis lagi. Tapi kalau aku ceritain semuanya ya gak ada habisnya video ini. Ultraman Gaia itu bukan ultra favoritku, tapi serialnya itu favoritku loh. Kalau mau ngajarin anak-anak soal empati, kebaikan, dan toleransi, kasih mereka nonton Ultraman Gaia. Serial Ultra masih berlanjut sampai sekarang loh. Meskipun aku punya ultra favorit, aku suka semua Ultra dari tahun 1960 sampai 2009. Itu semua generasi yang lama. Bagaimana dengan Ultra setelah tahun 2010? Ya, aku sih 50-50 soal Ultraman yang sekarang. Aku bukannya gak suka banget ya. Ultra generasi baru favoritku itu adalah Ultraman Jet, Rosso, dan Blue. Tapi gimana ya? Generasi baru ini terlalu banyak aksesorinya. Aku suka Ultraman karena desain karakter dan ceritanya itu simple. Desain Ultra yang generasi sekarang buat aku sih jauh dari simple. Dan aku dapat info kalau tahun ini bakalan ada Ultraman baru. Gak sabar nih, gimana ya desainnya? Oke, sebelum kita lanjut ke Endscream, aku mau info ke kalian semua kalau aku punya gaming channel loh. Namanya Kapten Jenny, link bakalan ada di Endscreen ya. Channel ini masih baru ya, jadi masih belum ada terlalu banyak konten, baru ada Let's Play Minecraft series sih. Coba kalian lihat dan kalau kalian suka, tolong subscribe dan share ya. Terima kasih ya udah menonton video di mana aku cerita panjang lebar soal Ultraman.
Di antara kalian ada yang tahu Ultraman gak? Tolong kasih tahu di komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!